Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, silakan ikhlas dulu aja. Dimulai aja. Enggak usah nunggu. Ikhlas. Baik. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah kembali lagi di majelis pembahasan terkait dengan hukum-hukum fikih taharah suci. Telah kita sampaikan bahwa air itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahur, suci dan mensucikan. Kedua adalah tahir, suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, najis. Di pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas bagian kecil dari bab najis. Ya. Dan apa saja itu najis-najis? Dari awal saja. Apa itu najis dan apa saja itu macam-macamnya. Baik. Bismillah. Najis artinya adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Tuh teh mama ada ka mana kitu niriweung sarung. Sampon gawe gawe wae cicing gitu mah. Arek anu sawe mah kucang. Maaf sebentar ya. Terputus. Ya tadi terputus sampai mana tadi ya? Definisi Najis. Najis adalah gitu, ulang lagi aja. Baik. Kita ulangi lagi ya. Najis adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh dalil syar'i. Bukan disebabkan mudaratnya dan bukan karena dia itu segala sesuatu yang diharamkan bukan karena mudaratnya dan bukan karena dia itu sifatnya kotor. Ini tambahan definisi bagian ulama. Ada yang ulama lain mendefinisikannya dengan dengan hal yang lain, tidak seperti ini. Ada yang mendefinisikan bahwa najis itu sesuatu yang
orang itu kotor gitu loh, sesuatu yang menjijikkan, itu dihukum najis. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Bukan berarti sesuatu yang semua yang kotor itu najis, enggak. Bukan seperti itu ya. Tapi yang jelas bahwa najis itu ada dalilnya dari baik itu dari kitab Al-Quran maupun dari sunnah. Baik. Putus-putus lagi tadi ya. Sebentar. Suaramu putus-putus terus. Sebentar. Sekarang jelas? Iya, jelas. Baik. Baik, kita masuk poin yang berikutnya. Najis itu dibagi jadi dua. Najis itu dibagi jadi dua. Yang pertama, najis hukmiyah. Yang kedua, najis hissiyah. Ulangi lagi. Yang pertama, najis hukmiyah. Yang kedua, najis hissiyah. Najis hukmiyah itu letaknya ada di hati. Letaknya ada di hati. Seperti perbuatan kesyirikan atau kemunafikan wal'iyadzubillah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal di dalam surat Taubah, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya hanyalah seorang musyrik itu najis, maksudnya najis hatinya, bukan najis badannya atau tangannya atau seperti itu, tidak seperti itu. Maksudnya najis hatinya. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Bagaimana Allah SWT berfirman di surat At-Taubah. Ya, jadi bukan berarti orang-orang kafir itu najis. Ketika salim kita harus cuci tangan, ketika kita bersentuhan dengan orang kafir tidak diharuskan kita untuk bersuci. Itu hanya saja suci secara hukmiyah, maksudnya letaknya di hati. Yang kedua, ngerti ya poin ini, najis hukmiyah, tempatnya ada di dalam hati, bukan di luar hati. Sesuatu yang bisa dirasakan tidak. Yang kedua, najis hissiyah. Yang kedua, najis hissiyah. Ya, ini pembukaan untuk bab najis. Ya, yang kedua tadi najis hissiyah. Dan najis hissiyah ini ada dua. Ya. Yang pertama ainiyah. Yang pertama ainiyah. Yang kedua namanya juga sama hukmiyah. Jadi hissiyah ainiyah. Yang kedua hissiyah hukmiyah. Yang pertama adalah hissiyah ainiyah, yang kedua hissiyah hukmiyah. Hissiyah ainiyah, yang pertama tadi ainiyah, maksudnya bentuknya najis, itu sesuatu yang tidak bisa disucikan. Walaupun dengan setonton air tidak bisa disucikan, seperti anjing. Atau ini katanya gelap sekali katanya. Bentar.
Sudah terang belum ya? Ini emang komputernya ini emang gelap ini. Baik. Ya. Ya. Yang kedua tadi hissiyah ainiyah, maksudnya sesuatu bentuk ya. Yang dia itu bentuk, tidak bisa disucikan. Seperti anjing. Ya. Anjing nggak bisa disucikan. Ya. Begitu juga babi yang dihukumi dalam kitab dan sunnah bahwasanya itu adalah sebuah najis, tidak bisa disucikan. Maksudnya babi itu sendiri, bukan air liur anjing atau enggak, itu air liur nanti kita bahas tentang yang kedua, yaitu hissiyah hukmiyah, nanti kita bahas yang bisa disucikan. Maksudnya di sini ainiyah itu ainnya itu sendiri, sumbernya itu sendiri, sumber dari kenajisan itu tidak bisa disucikan. Seperti bangkai itu nggak bisa disucikan. Mau disiram tontonan air nggak akan suci itu, karena dihukumi oleh maksudnya syar'i, dalil syar'i kitab dan sunnah atas kenajisannya. Jelas ya? Hissiyah ainiyah itu sumbernya sendiri, sumber kenajisannya. Maksudnya ainiyah itu. Jelas poin ini? Semoga dimengerti ya. Yang kedua adalah hissiyah hukmiyah. Yaitu maksudnya sesuatu barang suci yang telah terkena najis. Ya. Sesuatu yang suci, misalnya tangan atau baju terkena sesuatu yang najis. Ini namanya hissiyah hukmiyah. Misalnya contohnya di suatu pakaian terdapat najis. Ya, apa saja bentuknya najisnya? Ya, maka di sini disebutkan bahwa ini adalah najis hukmiyah, bisa disucikan. Bisa disucikan. Dinamakan hukmiyah dikarenakan hukumnya berubah dia. Ya, dari asalnya suci jadi dia tidak suci. Dan supaya suci lagi kita harus mensucikannya dengan air atau dengan sesuatu yang mubah yang bisa membersihkan. Baik. Jelas ya poin ini ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan sebelum kita masuk poin yang berikutnya. Mungkin ada yang nggak jelas, boleh ditanyakan sebelum kita masuk ke poin ke berikutnya. Silakan. Masya Allah, ini alim semua ini. Nggak ada pertanyaan. Tolong adik Ibrahim ya dimatikan mic-nya, ada suara yang ganggu. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Masya Allah, alim semua ini. Oke, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu kaidah-kaidah penting dalam najis. Ya. Ada 3 kaidah penting yang berkaitan dengan bab najis. Yang pertama, asal hukum sesuatu, ya, asal hukum sesuatu itu adalah thahir, suci, mensucikan. Ulangi lagi, asal hukum sesuatu adalah thahir, suci, tidak mensucikan, afwan. Suci, iya, thahir, bukan tahur. Thahir. Suci tapi tidak mensucikan. Maka tidak boleh kita menghukumi sesuatu kalau sesuatu ini najis gitu, kecuali dengan dalil syar'i dari kitab
Maksudnya Al-Quran maupun As-Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang kedua, seluruh kenajisan, seluruh bentuk najis, maksudnya apa namanya? Maksud saya najis hissiyah hukmiyah bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mubah. Apa saja itu mubah selama dia itu benda itu suci, tahir dan bersih. Ya, tahir dan bersih. Maka tidak disyaratkan harus menggunakan air. Kalau ada sesuatu najis di tangan atau apa gitu, misalnya telah terkena najis, maka tidak disyaratkan untuk menggunakan air sesuai pendapat yang paling sahih. Jelas ya? 1, 2 jelas ya ini ya? Baik. Saya kasih contoh saja. Misalnya, terkena, misalnya tangan saya terkena ini, misalnya terkena, kasih contoh, misalnya ini, misalnya, saya terkena najis sedikit ini misalnya ya. Umpamakan saja ini air yang saya kenakan sedikit di tangan, ini terkena najis. Boleh kita, misalnya kita hilangkan dengan tisu atau apa saja itu. Yang penting dia tahir atau suci, kita usap seperti ini aja sampai hilang bersih. Ini sudah bisa menghilangkan sebuah najis. Tidak disyaratkan harus pakai air. Ya kalau tidak ada air, misalnya kita sedang dalam perjalanan jauh atau sedang kekurangan air, kalau kita menggunakan air jadi boros gitu, tidak bisa kebagian minum. Kalau kita sampai kehausan kita bisa mati gitu kan ya kan? Iya, makanya itu diperbolehkan menghilangkan najis di suatu tempat dengan barang yang suci selama barang itu suci, tahir dan bersih. Umpama yang lain, misal yang lain yang gampang aja seperti sabun misalnya. Ini juga bisa boleh. Karena dia menerima 2 syarat tadi, suci, tahir, dan bersih hukumnya. Sesuai pendapat yang sahih ini ya. Baik. Yang ketiga, kaidah yang ketiga, hukum-hukum sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Maksudnya kotoran dan air kencing. Akramakumullah. Hukumnya dari hukum daging, dihukumi dengan hukum daging ya. Jika daging tersebut halal dimakan, diperbolehkan untuk mengkonsumsinya, maka hukumnya kotoran dan air kencing itu hukumnya tahir, suci. Akramakumullah. Jika daging tersebut haram, maka najis. Seperti itu. Ya. Jadi kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka kotoran tersebut yang keluar dari 2 jalur dari mereka, akramakumullah, itu hukumnya tahir, suci, tapi tidak mensucikan. Jika daging tersebut haram, ya, jika daging tersebut haram, maka hukumnya dihukumi najis. Jelas ya? Ya, dan sisa-sisa bagian dari tubuh dari tubuh hewan-hewan atau apa saja itu, seperti air liurnya atau air matanya atau rambutnya atau darahnya dan seterusnya, darah tidak termasuk.
dihukumi dengan zatnya. Maksudnya dengan hewan itu sendiri. Jika hewan tersebut itu suci, maka suci. Jika hewan itu najis, maka dia air bagian dari merekanya ini, dari hewan tersebut, maka hukumnya najis. Contoh saja anjing. Akramakumullah, anjing, ya, air liurnya, ya ini jelas karena dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa kenajisan seekor anjing. Tapi apakah bagian tubuh lainnya najis seperti bulunya atau air matanya, misalnya matanya basah gitu terus habis itu keluar airnya dan seterusnya, apakah najis anjing tersebut? Iya, najis. Sesuai dengan kaidah yang kita sebutkan bahwa anjing itu najis. Begitu juga dengan babi. Pendapat sesuai kaidah yang yang kita terapkan ini, yang sudah kita sebutkan, dan sesuai pendapat yang sahih bahwa anjing dan babi itu keseluruhan dari badannya itu najis. Baik, kita misalkan yang suci saja. Sekarang kita misalkan yang suci. Seperti misalnya onta. Onta dagingnya boleh dimakan. Cuma kok dia batalin wudhu, itu sebagian ulama mengatakan ada yang membatalkan wudhu sesuai dari sabda Nabi SAW. Bukan berarti dia itu najis. Itu ada dalilnya sendiri. Kita sampaikan unta, misal unta, kita kambing saja. Misalnya kambing. Air liur kambing apa hukumnya? Sesuai kaidah. Ada yang bisa jawab nggak ya? Ya. Adik-adik, ada yang bisa jawab? Saya berharap ada yang bisa berpartisipasi dalam pelajaran ini supaya menggerakkan otak kita. Dan saya bisa tahu kalau bahwasanya supaya kita bisa tahu siapa yang paham, siapa yang enggak. Halal. Ya, Masya Allah, Nabil dan Fadil ini semangat sekali. Iya, halal itu halal dagingnya. Maksud saya air liur, air ludahnya kambing itu suci atau enggak suci dia? Suci kan? Betul enggak? Suci. Enak. Masya Allah, tabarakallah. Iya, air liurnya suci. Iya, kambing juga kotorannya dan air kencingnya akramakumullah hukumnya suci. Begitu juga burung yang halal dimakan. Ada burung yang enggak? Ada burung yang hukumnya haram, jenis burung. Ya, diharamkan oleh dalil kitab dan sunnah. Bahwasanya ada burung kan, seperti burung elang yang dia itu memburu mangsa, makan daging, maka di situ selama dia hukumnya haram dimakan, maka hukum kotorannya dan air kencingnya adalah najis. Tapi ada yang penting di sini, poin penting di sini. Tidak semua daging yang haram dimakannya itu zatnya itu najis. Kita membicarakan masalah zatnya. Bentuk badannya itu. Bukan kalau kotoran jelas yang diharamkan diharamkan mengkonsumsinya, maka kita tidak ragu lagi bahwa kotoran dan air kencingnya adalah najis. Tapi zatnya itu sendiri najis atau enggak? Tentu tidak. Kita hukumi najis kecuali dengan dalil syar'i. Teman ini tentunya para ulama berbeda pendapat bahwasanya seluruh yang
apa namanya, seluruh yang haram dikonsumsi itu najis atau enggak itu berbeda pendapat ya. Tapi yang rajih, yang sahih pendapatnya wallahu taala alam, bahwasanya hukumnya tidak najis. Zatnya itu ya. Kalau kotoran jelas kotorannya. Air kencingnya kotorannya itu jelas itu najis. Baik, ada kaidah satu lagi ini ya. Yang keempat. Seluruh bentuk najis, seluruh najisan hukumnya haram. Seluruh najis apa saja itu? Hukumnya haram. Baik itu dikonsumsi atau memakai untuk membersihkan apa saja itu bentuk apa namanya? Bentuk target memakainya, maka hukumnya haram. Itu afwan, dan tidak semua yang hukumnya haram itu najis. Contoh khamr atau minuman keras. Ya, sesuai pendapat yang paling kuat, yang rajih, bahwasanya minuman keras itu tidak najis. Ya, tapi dia haram untuk dikonsumsi. Ya, jelas ya sampai sini ya. Ada yang tidak paham atau memiliki pertanyaan, boleh tanya secara langsung atau melalui chat ya. Saya tunggu di sini. Kita selesaikan bahasanya sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang najis, karena masalahnya banyak sekali tentang berkaitan dengan tentang najis, tapi insya Allah kita ringkas akan semampu kita. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Najis hissiyah itu apa? Belum paham. Iya, hissiyah itu, baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Mungkin nggak jelas suara tadi. Hissiyah itu dari, kalau kita artikan secara bahasa his, itu yang bisa dirasakan. Ini hissiyah, seperti ini. Ini hissiyah. Ini hissiyah. Adapun yang hukmiyah itu tidak bisa kita sentuh atau kita lihat, seperti cahaya, terang, gelap. Rasakan seperti ini, nggak bisa. Ya, itu hukmiyah. Tapi hissiyah, seperti ini misalnya, kita bisa rasakan benda ini namanya benda hissiyah. Contoh lain, keimanan. Keimanan itu hukmiyah, bukan hissiyah. Ya. Hissiyah seperti apa saja bentuk yang bisa kita rasakan dengan menyentuhnya, ya, merasakannya dengan dengan lidah, itu hissiyah atau semacamnya. Jelas ya? Ya, hissiyah ini terbagi jadi dua. Iya. Hissiyah ini tadi ya, supaya lebih jelas lagi, hissiyah ini terbagi jadi dua. Tadi ada najis hissiyah kan? Terbagi jadi dua. Yaitu yang pertama ainiyah. Ya, ainiyah itu yang sesuatu yang tidak bisa disucikan. Mau dibersihkan dengan air seton apapun, seton berapa ton pun tidak akan bisa suci. Yang kedua, hukmiyah. Yang kedua dari bagian hissiyah, tadi ada yang hukmiyah, yaitu sesuatu yang suci seperti baju misalnya, terkena sesuatu najis, ya maka dihukumkan najis tersebut yang suci tadi menjadi najis. Ya. Bisa dihilangkan dengan air atau dengan sesuatu yang mubah, suci dan bersih. Jelas ya, Ibrahim? Jelas. Terima kasih. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Siapa coba boleh bertanya di sini? Fadhal.
om-om dan tante-tante, adik-adik semua yang hadir di sini. Baik, sepertinya jelas semua ya, insya Allah. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya serahkan kepada Bapak Bagus atau Ustadz Bagus untuk melanjutkan sesi yang berikutnya. Demikian dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik pada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas semua penjelasannya, berbagi ilmunya, waktunya, dan semuanya. Baiklah, dari semuanya kita sedikit kita lanjutkan, kita belajar yang lain. Mudah-mudahan nggak lama-lama ini. Ya, yang lalu, sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kita bersyukur pada Allah. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali. Yang lalu kita belajar tentang rukun Islam. Ya, sebagaimana hadis Jibril. Dari hadis Jibril kita ambil. Rukun Islam semuanya tahu ada 5. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, sholat 5 waktu setiap hari. Kemudian yang ketiga, ya, berarti nanti kalau ada sholat lain selain sholat 5 waktu, walaupun hukumnya wajib, nah dia bukan rukun Islam. Misalnya, ya, sebagian berpendapat, dan ini pendapat yang cukup kuat, sholat Id itu termasuk sholat wajib. Hukumnya wajib. Ya. Tapi dia bukan termasuk rukun Islam. Ya, sebentar saya tambahkan dulu, wajib ini ada 2 macam ya. Wajib ini ada 2 macam. Wajib ain sama dengan untuk setiap orang. Jadi sama dengan untuk setiap orang. Ini namanya wajib ain. Yang kedua wajib kifayah. Apa wajib kifayah itu? Sama dengan wajib bagi sebagian muslimin. Wajib bagi sebagian kaum muslimin. Jika sudah ada yang menunaikan, maka yang lain tidak wajib menunaikan. Wajib kifayah namanya istilahnya. Apa contohnya? Kita beri contoh ya. Contoh menjawab salam. Menjawab salam itu wajib. Kifayah, tapi apa wajib apa? Kifayah. Jadi kalau ada seorang mengucapkan salam kepada kita ada 5 orang. Ada 1 orang, dia mengucapkan salam kepada kita yang kita 5 orang. Terus dari 5 orang ini hukumnya wajib kifayah untuk menjawab salam tersebut. Maksudnya bagaimana? Sebagian aja dari yang 5 ini menjawab, maka yang lain nggak jawab nggak apa-apa. Misalnya dari 5 orang ada 2 orang, bahkan 1 orang yang jawab Waalaikumsalam warahmatullah misalnya. Yang 4 nggak jawab misalnya, maka ini sudah cukup. Itu namanya wajib kifayah. Jika sudah dikerjakan oleh sebagian, maka sebagian yang lain tidak wajib. Contoh sholat jenazah.
Sholat jenazah juga wajib kifayah. Jadi ada seorang muslim yang meninggal rahimahullah, kemudian wajib mensolatinya, wajib, tapi wajib kifayah. Kalau sudah ada yang menunaikan, 2 orang misalnya, berarti yang lain udah nggak wajib lagi. Itu namanya wajib kifayah. Maka ya nanti sebagian ada yang berpendapat seperti itu. Ini mungkin wajib kifayah, yaitu sebagian aja harus mengerjakan. Kalau wajib ain berarti masing-masing harus. Misalnya ya, ada yang berpendapat, tapi ini pendapat ya. Pendapat ini. Misalnya mendoakan orang yang bersin. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, yarhamukallah, dan dia mendengar, itu wajib ain bagi setiap yang mendengar untuk mendoakan yarhamukallah misalnya. Tapi ini pendapat ya. Ada yang berpendapat misalnya ini wajib ain. Itu perbedaan antara wajib kifayah dengan wajib ain. Kembali lagi ke sholat 5 waktu tadi, yaitu rukun Islam yang kedua dan yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Kemudian rukun Islam yang ketiga, zakat. Dan kita sudah pelajari kemarin. Yang rukun Islam yang zakat mana? Zakat fitrah atau zakat fitr ini ya disebut. Sebetulnya ini namanya zakat fitr karena berhubungan dengan fitr. Fitr itu berbuka. Atau di Indonesia menyebut zakat fitrah ya nggak apa-apa. Zakat fitrah kah atau zakat mal? Bagaimana kemarin? Yang termasuk rukun Islam adalah zakat. Ayo. Oh, nggak ada yang jawab. Iya. Oh iya, ini ada yang jawab nih. Iya, zakat mal, betul. Iya, betul. Pak Nur Azizah, zakat mal, betul. Zakat mal itu bagaimana? Ya, zakat mal ini bukan seperti zakat fitrah ya, beda. Kalau zakat fitrah itu zakat fitrah itu ya, memberikan makanan pokok sebesar 1 sok. Namanya 1 sok ukurannya itu. 1 sok. Atau kalau dalam ukuran kita itu apa? Ada yang mengatakan 3 kilogram, 2,5 kilogram, 2,8 misalnya. Ya sekitar 3 kilogram makanan pokok. Ya bisa tergantung, bisa beras, bisa kurma. Itu namanya zakat fitrah, diberikan pada bulan Ramadan hari terakhir. Ya, atau boleh 2 hari sebelumnya juga boleh. Yang afdal pada malam Idul Fitr itu sampai sebelum sholat Idul Fitr. Itu zakat fitrah. Ini bukan yang termasuk rukun Islam, meskipun itu wajib. Yang wajib zakat mal. Zakat mal ya zakat dari misalnya emas, ya, zakat dari hasil pertanian, kemudian hasil hewan ternak seperti kambing, onta, untuk ya sapi, itu ada zakatnya setiap tahun dikeluarkan. Kalau sudah mencapai jumlah tertentu dan sudah 1 tahun ya, kecuali untuk kecuali untuk hasil pertanian itu setiap panen. Itu namanya zakat mal. Kemudian zakat mal ditunaikan seperti itu. Kalau dia sudah mencapai jumlah tertentu dan setiap setahun sekali atau setiap kali panen. Kemudian rukun Islam yang selanjutnya apa? Puasa ya. Puasa bagaimana ini kalimatnya?
puasa ini kemarin? Yuk, siapa bisa bantu? Puasa, misalnya puasa Senin Kemis itu, atau puasa apa ya? Puasa Arafah misalnya. Itu rukun rukun Islam bukan? Bukan. Bukan. Jadi yang rukun Islam yang mana? Puasa bulan Ramadan dari awal bulan Ramadan sampai Idul Fitri. Iya, sampai sebelum Idul Fitri ya. Setiap tahun ya. Puasa Ramadan setiap tahun ya. Kemudian rukun Islam yang terakhir adalah haji. Gimana kalimatnya? Kalau haji yang kedua rukun Islam bukan? Bukan. Ada orang udah Bukan. haji, terus dia haji lagi. Yang kedua, yang ketiga. Nah, yang kedua, yang ketiga ini rukun Islam bukan? Bukan. Masya Allah betul jawabannya. Yang rukun Islam yang mana? Yang pertama. Iya, yang pertama haji sekali dalam seumur hidup. Ya. Insya Allah nih kemudian akan kita bahas satu persatu tentang rukun Islam. Ya, bentar lagi. Pertanyaannya, ini sekarang ditulis pertanyaan ya. Ma mahallus syahadataini minaddin. Bagaimana bagaimana kedudukan dua kalimat syahadat dalam agama kita? Bagaimana kedudukan dua kalimat syahadat dalam agama kita? Ini rukun Islam yang pertama. Jawabnya, jawab, la yadkhulul abdu fid dini illa bihima. Tidak akan bisa masuk seorang hamba ke dalam agama Islam kecuali dengannya. Tidak akan bisa masuk seorang hamba ke dalam agama Islam kecuali dengan keduanya atau dengannya gitu. Kecuali dengannya. Yaitu kalau seseorang sudah Islam sejak lahir nggak masalah. Dia nggak perlu lagi mengucapkan ini secara khusus. Maksudnya mengucapkan dua kalimat syahadat ini bagaimana? Kalau orang tadinya tidak Muslim, dia tidak akan bisa masuk Islam sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini bersaksi, ya nggak cuma mengucapkan, tapi dia bersaksi di depan orang. Jadi caranya bagaimana kalau orang mau masuk Islam? Dia harus bersaksi di depan orang, disaksikan beberapa orang. Jadi itu namanya syahadatain, syahadat itu persaksian. Maksudnya bagaimana? Seseorang dia mengucapkan, diucapkan, terus mengucapkannya itu disaksikan beberapa orang. Ya paling sedikit dua lah, atau satu lah. Itu harus ada yang menyaksikan. Yang makin banyak makin bagus. Kenapa ini penting? Karena ya ini tadi ya, mengucapkan itu penting sekali loh. Mengucapkan itu penting sekali ya. Sangat penting. Ada orang-orang yang dia mengakui Islam itu benar. Islam itu dia tahu Islam itu benar. Nabi Muhammad SAW itu benar, betul-betul Nabi. Tapi dia tidak mau mengucapkan. Tahu nggak contohnya? Ada yang tahu nggak contohnya? Siapa contohnya? Contohnya adalah Abu Thalib. Contohnya siapa? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib ini? Siapa ya Abu Thalib? Ada yang kenal? Ya. Adik-adik semua. Halo. Siapa Abu Thalib ini?
Kok nggak ada yang jawab? Iya, Ki. Apa belum kenal sama Abu Thalib? Simbah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Simbah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, itu namanya Abdul Muthalib, kakeknya itu. Kalau Abu Thalib itu pamannya. Iya, paman Nabi. Bukan simbahnya ya. Kalau simbahnya, kakeknya namanya Abdul Muthalib. Udah ini. Nah, aku mau cerita dulu nih. Nih, aduh, maaf ya. Tapi bolpennya nggak ada, ini nulisnya gimana ini? Ini bisa nggak ya? Nulis pakai tangan aja nih. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini punya ayah, namanya, cerita dulu lah. Ayahnya siapa namanya? Abdullah. Abdullah. Abdullah ini punya saudara nih. Di antaranya adalah Abu Thalib. Abu Thalib. Ini dia itu ini yang memelihara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, dari umur 12 tahun sampai dewasa, ya, sampai Nabi menikah itu ikut pamannya Abu Thalib, ya. Nabi menikah Shallallahu Alaihi Wasallam umur 25. Jadi sebelum itu beliau itu ikut Abu Thalib. Makanya Abu Thalib ini sayang banget sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia adalah orang yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga Nabi dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Setelah beliau menjadi Nabi nanti di umur 40 tahun. Ya, di umur 40 tahun beliau menjadi Nabi. Dan yang membela beliau adalah Abu Thalib, tapi beliau ini enggak Islam. Dan Abu Thalib ini, Abu Thalib ya. Tadi apa? Ada pertanyaan dari Nabi. Pertanyaannya apa kedudukan dua kalimat syahadat? Jawabnya, tidak akan masuk seorang hamba ke dalam agama Islam kecuali dengan kalimat tersebut. Maksudnya kalau orang tadinya belum Islam, dia mau masuk Islam harus dengan mengucapkan kalimat itu di depan dan disaksikan oleh orang lain. Jadi itu namanya syahadat, apa, persaksian, tidak boleh ngucapin sendiri gitu. Harus di depan orang lain. Nah, Abu Thalib ini contohnya ya, ini contoh, sampai meninggal nggak mau mengucapkan kalimat syahadat. Walaupun hatinya tahu Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi dalam hatinya. Dan dia tahu agama yang dibawa Nabi SAW ini agama yang benar. Nabi SAW di atas kebenaran. Agama yang dibawa agama yang benar. Beliau adalah seorang Rasul. Itu dalam hatinya Abu Thalib. Tapi Abu Thalib tidak mau mengucapkannya. Sampai mau meninggal, diajak Nabi SAW, wahai paman, ucapkan sebuah kalimat la ilaha illallah aja. La ilaha illallah, yang dengannya aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Abu Thalib sudah mau meninggal. Ada di situ orang lain. Ada Abu Jahal mengucapkan, "Apa kamu rela meninggalkan agama Abdul Muthalib?" Nah, ini Abdul Muthalib ini siapa? Ayahnya. Mereka punya ayah ini. Ayah dari Abdullah Abu Thalib itu namanya Abdul Muthalib.
Abdul Muthalib. Apakah kamu rela meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya dia sampai meninggal, dia nggak mau mengucapkan. Karena itu mengucapkan kalimat ini sangat penting. Harus diucapkan dan disaksikan orang lain. Ya paling sedikit satu sudah menyaksikan. Itu namanya bersaksi, dia bersaksi. Asyhadu, aku bersaksi, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna, bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Nah, itu kalau orang mengucapkan itu bersaksi di depan orang lain, maka dia akan masuk Islam. Ya. Saya tutup aja ini pada kesempatan kali ini. Takut udah pada capek, nggak usah lama-lama belajarnya. Ya, ini tentang kisah ini ya, supaya semuanya tahu, ini penting mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ini kakeknya. Ya, ini saya sedikit kisah aja lah, biar kalian tahu semuanya. Beliau punya ayah, namanya siapa? Abdullah. Tuh ini maaf pulpennya nggak ada, jadi nulisnya jelek. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib. Bentar. Aku tulisnya begini aja. Abdu Al-Muthalib gitu. Itu kan aslinya gitu tulisannya. Abdu Al-Muthalib. Kemudian di atasnya ini namanya Hashim. Ya. Aku tuliskan ini nama aslinya siapa Abdul Muthalib itu. Dia itu bukan nama asli. Nama aslinya ini Syaibah. Dan Hashim ini nama aslinya adalah Amr. Nah, baru di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini dulu. Ya. Jadi karena ada nanti namanya Bani Hashim. Bani Hashim berarti maksudnya keturunannya Hashim ini. Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah, punya kakek Abdu Al-Muthalib. Kemudian ayahnya lagi namanya Hashim. Hashim ini nama aslinya Amr. Hashim artinya seseorang yang menghancurkan. Ya. Seorang yang menghancurkan itu namanya Hashim. Ya. Menghancurkan apa? Atau meremukkan. Menghancurkan, meremukkan kue-kue atau roti-roti. Ini karena dia itu kerjaannya itu bikin roti, rotinya dipecah-pecah untuk dibagikan kepada jamaah haji. Karena yang memimpin Mekah, pemimpinnya Mekah untuk menjamu orang-orang yang berhaji adalah Hashim. Ya, Hashim inilah pimpinan Mekah yang untuk melayani Masjidil Haram. Ini adalah Hashim. Ya. Nah, di sini ada sebuah kisah. Ini Hashim ini punya saudara. Saudaranya namanya, punya adik ya. Siapa nama adiknya? Al-Muthalib. Nah, Hashim ini punya adik namanya Al-Muthalib. Ceritanya bagaimana? Ceritanya Hashim ini meninggal dunia, sedangkan dia masih belum tua ya, masih muda. Dia meninggal, Hashim ini. Sehingga tugas memimpin Mekah dan melayani jamaah haji diambil alih oleh adiknya Al-Muthalib.
Ya. Karena Hashim ini meninggal masih muda, maka tapi ketika meninggal dia sudah punya anak. Anaknya ini siapa? Syaibah. Anaknya ini dibawa oleh ibunya, ya, kembali ke keluarga ibunya. Ibunya siapa? Ibunya Syaibah ini istrinya Hashim, ya. Istrinya Hashim ini karena suaminya meninggal, pulang ke Yastrib. Yastrib itu Madinah. Ya, di sana, tinggal di sana. Kemudian Mekah dipimpin oleh Al-Muttalib. Setelah beberapa tahun lama, Al-Muttalib ini kemudian berpikir, sekarang mungkin Syaibah ini sudah besar. Sudah remaja. Ya, kira-kira ya sudah 10 tahun lebih. Ini sudah 10 tahun, sudah hampir 15 tahun. Ya, sudah 15 tahunan. Maka Al-Muttalib ini, kemudian ini Al-Muttalib itu pergi ke Madinah, pergi ke Yastrib untuk ya berkata kepada ibunya Syaibah, ini Syaibah mau saya ajak ke Makkah boleh enggak? Udah 15 tahunan kira-kira umurnya. Saya ajak ke Makkah, nanti saya ajari biar dia belajar untuk memimpin melayani jamaah haji nanti supaya bisa menggantikan Al-Muttalib. Nanti saya ajari dia untuk melayani jamaah haji dan memimpin orang-orang di Makkah bagaimana. Jadi Mekah ketika itu Mekah itu memang dipimpin oleh kakek-kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pemimpinnya. Jadi Nabi ini keturunannya itu. Supaya kalian semua tahu ya. Nanti ini kalau ditulis ke atas lagi, itu ada namanya, ayahnya Hashim ini namanya Abdul Manaf. Sebentar, tak tulis. Abdul Manaf. Abdul bin Abdul Manaf. Ayahnya Abdul Manaf ada lagi namanya Qusay. Nah, ini Qusay inilah pemimpin Makkah ya yang merebut dari orang-orang Jurhum. Jadi sebelum Qusay, Makkah itu dipimpin oleh orang-orang Jurhum. Dulu udah cerita ya. Jurhum itu siapa? Suku yang datang dari Yaman, kemudian dia tinggal bersama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Mekah ini dipimpin oleh Ismail, kemudian anaknya, tapi lama-lama direbut oleh orang-orang Jurhum. Sehingga yang memimpin Mekah itu nanti Jurhum. Selama lama sekali. Selama banyak generasi. Nanti akhirnya yang merebut kepemimpinan Mekah dari Jurhum itu kakeknya Nabi yang bernama Qusay ini. Sehingga kembali Mekah itu dipimpin oleh keturunannya Nabi Ismail. Qusay itu karena berpikir yang berhak memimpin Mekah itu keturunannya Nabi Ismail. Dan kami ini keturunannya Ismail. Kok yang memimpin Mekah itu orang-orang Jurhum? Padahal orang Jurhum dulu itu cuma boleh tinggal di Mekah asalkan mereka tidak boleh menguasai. Ya. Akhirnya direbut kembali oleh Jurhum, direbut kembali oleh Qusay ini. Qusay punya anak Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Nah, kembali lagi tadi ke kisah ini, Abdul Muttalib akhirnya dia diizinkan oleh ibunya Syaibah ini, sehingga Syaibah ini dibawa Abdul Muttalib ke Mekah. Diboncengkan di belakangnya itu. Dan kemana-mana, Syaibah ini karena masih remaja, kemana-mana dia ikut Abdul Muttalib, ikut Al-Muttalib. Sehingga orang-orang Mekah itu mengatakan, itu dikira budaknya, dikira hambanya. Tahu budak ya? Orang-orang Mekah mengira bahwasanya Syaibah ini adalah hambanya, budaknya Al-Muttalib, sehingga orang-orang Mekah memanggil Syaibah dengan panggilan Abdul Muttalib. Sehingga nama inilah yang akhirnya dikenal terus-menerus dia menjadi Abdul Muttalib. Dikira itu adalah budaknya Al-Muttalib. Al-Muttalib itu
bilang sama orang-orang, ini bukan budakku, ini keponakanku, ini anaknya Hashim. Tapi orang-orang sudah terlanjur memanggil mereka dengan Abdul Muthalib. Sehingga nanti kemudian kepemimpinan Mekah dipegang oleh Abdul Muthalib ini. Ini menjadi seseorang yang sangat dicintai oleh orang-orang Mekah. Karena Abdul Muthalib ini akhlaknya, kepemimpinannya, dan Abdul Muthalib ini juga orang yang kemudian menggali sumur Zam-Zam yang telah ditimbun, ditutup oleh orang-orang Jurhum. Orang-orang Jurhum ini ketika berperang dengan Qusay mereka kalah, ya, diambil oleh Qusay. Apa yang orang-orang Jurhum ini apa? Sumur Zam-Zam itu ditutup, jadi nggak ketahuan kalau ada sumur Zam-Zam itu, sehingga mereka nggak tahu kalau ada sumur Zam-Zam. Nanti ditemukan oleh Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib ini diberi mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan mimpi kepada dia. Mimpinya nggak cuma sekali, jadi berulang. Di situ tuh ada sumur. Akhirnya Abdul Muthalib menggali dan menemukan sumur Zam-Zam kembali. Ini Abdul Muthalib. Sehingga Abdul Muthalib ini sangat dicintai oleh orang-orang Mekah, apalagi sama anak-anaknya. Ya, makanya Abu Thalib itu anaknya kan, termasuk anaknya Abu Thalib. Ketika mau mati itu diajak sama Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah. Itu Abu Jahal mengatakan, apakah kamu rela meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib orang yang sangat disegani dan orang yang ketika itu pokoknya orang hebat lah Abdul Muthalib ini. Kakeknya Nabi SAW, pemimpin Makkah ketika itu. Makanya Abu Thalib dia tidak mau mengucapkan meskipun hatinya itu tahu bahwasanya Nabi adalah utusan Allah, tahu agama Islam, agama yang benar. Itu tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam karena tidak mau mengucapkan. Ini saya cerita semua itu supaya kalian tahu sebab-sebabnya. Bagaimana Abu Thalib itu sangat menghormati ayahnya Abdul Muthalib, ya. Mengapa mereka sangat fanatik gitu bahasanya, sangat fanatik sama kakek mereka. Karena seperti itu. Mereka adalah pemimpinnya orang-orang Makkah semua. Ya. Nah, ini fanatik sama kakek meskipun salah, padahal salah, kakeknya salah. Harusnya nggak seperti itu. Maka tidak bisa masuk Islam karena mereka tidak mengucapkan. Itulah kedudukan syahadat seperti itu. Kedudukannya sangat agung. Ya. Ya. Baiklah. Mungkin kita sampai di sini dulu pada kesempatan pagi hari ini. Satu aja, aku mau ulang lagi waktu kemarin kita. Satu aja saya ingin ulang, takut lupa ini. Takut lupa ya. Kemarin syarat diterimanya astagfirullahaladzim, nggak bisa sini. Syarat diterimanya ibadah itu ada berapa kemarin? 3 ya. Islam, terus apa? Iman. Ikhlas toh? Ikhlas. Terus benar toh? Ini kan? Benar enggak? Benar caranya. Yaitu nih. Maksudnya benar caranya bagaimana? Mengikuti ittiba. Mengikuti itu ittiba ya. Mengikuti sesuai dengan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ikhlas itu bagaimana? Harus murni. Ibadah itu harus murni karena Allah, ya enggak? 3 ini kan? Masih ingat semua ya? Nah, dan ini 3 ini Islam. Kalau orang selama hidup ibadahnya benar, ya Pak, Islam, dia beribadah murni karena Allah, caranya benar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mati, pertanyaan kubur apa itu? Ya,
Siapa nabimu? Siapa? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Terus yang nomor 1 pertanyaannya apa? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Iya. Siapa Robmu? Jawabannya ini syarat sahnya ibadah sama pertanyaan kubur itu nanti ini sama ini. Kamu akan ditanya, kita akan ditanya siapa Robmu? Jawabannya siapa? Allah. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Apa? Islam. Makanya menjawab pertanyaan kubur yang 3 bukan dengan hafalan. Kamu hafal sekarang, saya hafal sekarang, belum tentu bisa jawab. Menjawabnya dengan amal ketika kita hidup, yaitu ketika kita beribadah, cara ibadah kita benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, memenuhi 3 yang ini, terpenuhi ibadah kita selama di dunia, insya Allah nanti Allah akan menolong kita ketika kita menjawab pertanyaan kubur. Karena pertanyaan kubur itu ya sama dengan jawabannya itu sama dengan syaratnya diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Ini aja. Jelas. Kalau kalian dan saya ibadahnya selama ini benar, ikhlas, dan kita ini Islam, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah kita diterima, nanti ketika menjawab pertanyaan kubur itu akan ditolong dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jawaban pertanyaan kubur sama syarat sah diterima ibadah itu sama. Gitu. Iya. Baiklah, demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Ya, nggak usah lama-lama supaya tidak bosan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, silahkan. Sudah selesai. Kalau yang ingin bertanya silahkan kalau ada. Kalau ada pertanyaan enggak? Ya, kalau enggak ada kami persilahkan. Udah selesai. Persilahkan. Udah enggak ada yang tanya? Denis tanya enggak? Nah? Fadil tanya enggak? Enggak ada. Ibrahim? Ada pertanyaan? Gak ada. Oh, terus siapa lagi nih? Mbak Nur Azizah. Ini Bill ini siapa ya? Si Bill atau siapa? Reza ada pertanyaan enggak? Nehi. Enggak ada, ya. Siapa lagi ya? Oh, Mas Yusuf ada pertanyaan enggak? Ini Mas Yusuf Samil. Enggak ada? Baiklah. Terima kasih atas kebersamaannya semua di sini. Oh iya, ada siapa? Mbak Fatimah juga ada ini ya. Ada pertanyaan enggak? Mbak Fatimah adiknya Hamzah. Enggak ada. Baiklah, jazakumullah khairan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu lagi Sabtu depan insya Allah. Ya, insya Allah.